perkenalkan, namaku Alia Meinia Nur Aidasari dengan NIM terakhir 141. Dan aku Elsa Listia Putri dengan NIM terakhir 131. Halo teman-teman, kenalin nama aku Nurlita Auria Safitri dengan NIM terakhir 154. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa sih hormon insulin itu? Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh sel beta di pulau Langerhans dalam organ pankreas. Jadi, insulin diproduksi secara eksklusif oleh sel beta yang terletak di dalam pulau Langerhans. Kita lanjut ke fungsi insulin ya. Jadi fungsinya adalah mengontrol kadar gula darah agar tetap dalam batas normal, bersifat hipoglikemik. Yang kedua, insulin berfungsi dalam pengelolaan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Glukosa yang diserap sel akan diubah menjadi energi atau disimpan sebagai glikogen. Selanjutnya, klasifikasi insulin hormon protein. Hormon protein adalah molekul yang terdiri dari rantai asam amino panjang atau rantai pendek. Karena sifatnya yang hidrofilik, larut air, insulin tidak dapat menembus membran sel yang bersifat lipid. Oleh karena itu, ia bekerja dengan mengikat reseptor protein yang terletak di permukaan luar sel target. Selanjutnya ada organ tempat biosintesis proinsulin atau prohormon dan insulin aktif. Yang pertama ada pankreas. Pankreas adalah satu-satunya organ yang memproduksi proinsulin dan insulin. Organ ini berada di belakang lambung dan memiliki dua fungsi, yaitu eksokrin untuk pencernaan dan endokrin untuk menghasilkan hormon. Yang kedua ada lokasi pankreas. Di dalam pankreas terdapat pulau Langerhans, yaitu kumpulan sel endokrin yang menghasilkan berbagai hormon. Di dalam struktur ini terdapat sel alfa, beta, delta, dan PP. Yang ketiga ada sel beta pankreas. Sel beta adalah satu-satunya sel yang dapat membentuk preproinsulin, proinsulin hingga menjadi insulin aktif. Dan yang keempat ada kompartemen seluler. Biosintesis insulin berlangsung melalui beberapa kompartemen sel. Preproinsulin terlebih dahulu diproses di retikulum endoplasma kasar menjadi proinsulin. Selanjutnya ada contoh mekanisme metabolisme hormon insulin. Yang pertama ada hepar atau hati. Hati adalah organ pertama yang menerima insulin dari pankreas melalui vena porta, sehingga menjadi tempat utama metabolisme awal. Di hepatosit, insulin berikatan dengan reseptornya lalu masuk ke dalam sel melalui endositosis. Yang kedua ada ginjal. Ginjal berperan penting dalam metabolisme insulin yang beredar di sirkulasi sistemik. Insulin difiltrasi di glomerulus lalu direabsorpsi oleh sel tubulus proksimal. Tempat hormon ini masuk ke sel melalui endositosis dan dipecah oleh enzim seperti IDE. Yang ketiga ada usus. Usus memang bukan organ utama metabolisme insulin, tetapi tetap berperan dalam memecah insulin yang mencapai mukosa usus. Enzim peptidase di mukosa dapat menguraikan insulin menjadi peptida pendek. Yang keempat ada sirkulasi enterohepatik. Insulin mengalami clearance enterohepatik, yaitu interaksi dua arah antara hati dan usus melalui sirkulasi portal. Insulin yang masuk ke vena porta memengaruhi metabolisme glukosa di usus dan kembali ke hati untuk dimetabolisme. Sintesis insulin. Insulin dibentuk di sel beta pankreas melalui tahap berurutan. Prosesnya dimulai dari preproinsulin yang kemudian diproses menjadi proinsulin. Atau sekresi insulin. Insulin menjadi aktif ketika dilepaskan ke aliran darah. Pelepasan ini terjadi ketika sel beta mendeteksi kenaikan kadar glukosa. Degradasi insulin. Setelah berfungsi, insulin segera dipecah oleh enzim proteolitik, terutama insulin degrading enzim. Enzim ini memotong insulin menjadi fragmen kecil, clearance oleh organ. Hati adalah organ yang paling besar perannya dalam menghilangkan insulin dari darah. Ketika insulin dari pankreas masuk melalui vena porta, sebagian besar langsung ditangkap dan didegradasi. Jaringan perifer seperti otot juga mengambil sebagian kecil insulin melalui internalisasi reseptor.
Jalur Janus kinase atau signal transducer and activator of transcription aktif ketika hormon atau sitokin menempel pada reseptor membran dan mengaktifkan enzim JAK. Jalur siklik adenosin monofosfat atau protein kinase A ketika hormon mengikat GPCR, enzim adenilat siklase menghasilkan CAMP. Jalur mekanistik target of rapamycin (mTOR) aktif ketika terdapat cukup nutrisi, energi, dan sinyal hormon anabolik seperti insulin. Jalur AMPK atau Activated Protein Kinase aktif saat energi sel rendah, ditandai naiknya rasio AMP atau ATP. Aksis HPA atau Hypothalamic Pituitary Adrenal Axis ketika stres, hipotalamus melepaskan kortikotropin releasing hormon, memicu adrenokortikotropik hormon lalu meningkatkan produksi kortisol oleh adrenal. Proteolytic activation. Proteolytic aktivasi melalui pemotongan protein oleh protease. Prohormon, hormon bentuk awal yang belum aktif, beberapa hormon dibuat dalam bentuk tidak aktif, prohormon, dan baru diaktifkan dengan pemotongan oleh enzim protease. Selanjutnya, isu kesehatan nyata hormon insulin. Resistensi insulin. Ini adalah kondisi di mana sel-sel tubuh, terutama otot, lemak, dan hati, menjadi kurang responsif terhadap sinyal yang diberikan oleh insulin. Dampaknya, pankreas awalnya merespon dengan memproduksi lebih banyak insulin untuk mencoba mengatasi resistensi. Prediabetes dan silent killer. Prediabetes adalah kondisi di mana kadar gula darah tinggi, tapi belum diabetes mellitus tipe 2. Gejalanya seringkali tidak jelas, tapi kerusakan pembuluh darah dan saraf sudah mulai terjadi. Jika tidak diatasi, bisa berkembang menjadi diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya, diet rendah karbohidrat. Isu ini berpusat pada penggunaan strategi diet yang secara drastis mengurangi asupan karbohidrat atau membatasi jendela makan untuk mengatasi resistensi insulin dan membalikkan kecenderungan metabolik yang terkait dengan diabetes mellitus tipe 2. Masyarakat dapat memahami fungsi insulin lebih mudah jika disajikan lewat gambar alur masuknya glukosa ke dalam sel, sehingga konsep dasar seperti resistensi insulin dan hiperglikemia lebih cepat dipahami. Peningkatan literasi metabolisme hormon insulin dapat dimulai dengan optimalisasi peran tenaga kesehatan sebagai edukator. Dokter, perawat, dan ahli gizi harus proaktif memberikan penyuluhan tentang cara kerja insulin. Solusi selanjutnya adalah pelatihan literasi kesehatan berbasis digital. Pelatihan literasi kesehatan dapat dilakukan lewat video singkat, animasi, atau modul digital yang mudah diakses.